Baik, saya mulai untuk pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, kelas 11 IPA 5, selamat datang di kelas 11 untuk materi peminatan ya, matematika peminatan. Ada 2 guru, yaitu saya dan Bu Lina Handayani. Nah, di sini saya kebagian materi untuk yang bab satunya. Sebelumnya coba aktifkan dulu kameranya agar saya foto dulu untuk dokumentasi. Sambil saya lihat wajah-wajah kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Yuk diaktifkan kameranya. Yang belum mandi mungkin belum mengaktifkan kameranya ya. Nah, silahkan diaktifkan kameranya. Melia, Lutfiana, Kurniasari, Laila, Putri, Andrian Lop, Andrian ya? Sudah. Erika, Lutfika, Novita. Bukan. Ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini pertemuan pertama kita di kelas 11, walaupun secara virtual, semoga tetap bermanfaat ya. Olive Milza. Yobela. Halo Yobela. Ya. Yuk kita Ya, Bu. Ya, diaktifkan terus tak screenshot yuk. 1. Senyum semua ya. Yuk, senyum semua yang cantik-cantik. Ini cowoknya kok baru 2 ya? Andrian, yuk diaktifin. Cowoknya baru Kameranya nggak bisa. Oh, kameranya nggak bisa. Erika, bisa nggak? R. Yuk, 1, senyum ya. 1, 2, 3. Ya. Tak kirim. Nah. Terima kasih ya sudah mengikuti Zoom kali ini. Langsung saja ya, untuk materinya saya share screen. Nah, bisa terlihat tampilan peta konsep? So, Bu. Bisa. Bisa. Okay. Bisa, Bu. Oke, sekarang di unmute semua dulu untuk suaranya dinonaktifkan. Saya mulai menjelaskan. Ya. Nah, untuk peta konsep yang akan kita pelajari pada semester 1 di kelas 11 untuk matematika peminatan ini yaitu mengenai persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri itu nanti ada 2, dibagi 2, yaitu ada persamaan trigonometri dasar untuk yang pertama. Yang kedua yaitu persamaan kuadrat trigonometri. Ini trigonometri masih berkaitan dengan kelas 10 kemarin. Kelas 10 wajib. Wajib ya, kelas 10 wajib di semester 2. Nah, nanti kita akan belajar yang pertama yaitu persamaan sinus. Yang pertama, jadi nanti bentuknya ada sin AX sama dengan sin alfa. Atau bisa juga sin AX sama dengan K, K-nya ini konstanta. Kemudian yang kedua nanti kita belajar mengenai persamaan kosinus. Yang ketiga kita mempelajari persamaan tangen. Selanjutnya nanti di persamaan kuadrat kalian belajar mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Kalau kuadrat berarti ciri-cirinya ada kuadrat.
bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Seperti ini. Langsung ke materi untuk mempercepat waktu ya, karena kita hanya 1 jam pelajaran. Nah, kita mengenal dulu, mengingat tabel trigonometri di semester 2 kelas 10 kemarin. Jadi kalian bisa browsing nanti tabelnya di internet banyak. Tuh, judulnya nilai-nilai perbandingan trigonometri atau tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi di sini tabel ini gunanya untuk memudahkan kita melihat nilai dari sudut istimewa tersebut. Contoh misalkan, kalau kita pengen tahu sin 0 derajat itu berapa sih nilainya? Ya berarti kita lihat sin alfanya ini adalah 0 derajat. Berarti adalah 0. Jadi sin 0 derajat adalah 0 seperti itu. Kalau kita pengen lihat, kadang kan kita lupa sin 90 derajat berapa ya nilainya ya. Nah, sin 90 derajat berarti kita lihat tabel ini yaitu 1. Sekarang kalau kita pengen tahu cos 45 derajat, ya berarti kita lihat cos 45 derajat yang ini, yaitu nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian tan alfa, alfanya misalkan derajatnya 30 derajat, berarti nilainya adalah 1/3 akar 3, atau kita bisa menuliskan 1/4 akar 3, sama aja. Ini silakan kalian browsing banyak kok di Google itu, sampai 360 derajat ada. Kemudian materi prasyarat yang kedua yang harus kalian pahami itu yaitu 4 kuadran ya. Kan kuadran itu ada 4 ya kan? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di kuadran 1 kita dulu apalannya pakai semua suka tapi cinta. Maksudnya semua di kuadran 1 itu bernilai positif. Jadi nilai sin cos tangen itu positif. Kalau di kuadran 2 itu kita ambil S-nya, suka. Nek suka kayak berarti S. Oh, S itu sin. Oh, yaitu yang positif tuh hanya sin aja. Yang lainnya negatif. Sekarang yang kuadran 3 kan kita pakai apalan tapi cinta gitu ya. Ta berarti hanya tangan aja yang positif, yang lainnya negatif. Kemudian di kuadran 4 ya kita ambil C-nya. Oh, kosinus cos. Cos bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Nah, di sini nanti yang kita pakai itu di kuadran 1 kan antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau di kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau kuadran 3, berarti 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kalau kuadran 4 berarti 270 sampai dengan 360. Nah, satu putaran ini adalah 360 gitu. Nah, sekarang untuk kuadran 2 kita ini buat apa sih 180 derajat min alfanya ini? Nah, ini nanti kita pakai untuk rumus. Jadi, nanti di persamaan sinus itu kita memakai rumus ini. 180 derajat min alfa. Karena apa? Karena di kuadran 2 itu kan antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi kita menghafal pakai ini. 180 derajat min alfa. Terus nanti yang kuadran 3 plus. Kalau kuadran 4 berarti nanti karena dia 360 maka pakai 360 dikurangi alfa. Nanti kita pakai di bawah. Nah, kemarin ada tugas ya, yaitu mengerjakan ini untuk pelatihan. Jadi ini nilai perbandingan ini kita bisa melihat tabel atau kita bisa menghitungnya. Nah, untuk nilai sin dari 60 kan kalau kita lihat tabel itu hasilnya adalah berapa ini? Setengah akar 3 ya kan? Iya. Jadi nanti kita isikan di sini setengah akar 3. Terus
kemarin ada yang tanya Jabri saya, Bu, kalau nilainya itu lebih dari 100, karena di tabel nggak ada, Bu, 100. Sebenarnya tabelnya ada sampai 360 kalau yang tabel komplit. Nah, tapi kita kan konsepnya sampai 90. Kita bisa menggunakan yang konsep kuadran ini. Konsep kuadran ini. Jadi, nanti kita menggunakan cos 135. Nah, 135 itu kan di kuadran berapa? Di kuadran kedua, ya kan? Berarti 180 derajat dikurangi berapa, hasilnya 135. Atau sama aja 180 kurangi 135 gitu. Berapa berarti hasilnya? 7 kurangi 3, 4 ya. Berarti hasilnya 45. Oh, cos 45. Cos 45 itu berapa sih di tabel? Cos 45 yaitu setengah akar 2, ya kan? Nah, setengah akar 2. Sekarang kita lihat. Kalau cos 135 itu tadi di kuadran kedua, ya kan? Kalau kuadran kedua yang positif hanya sinus. Kosinus bernilai negatif. Jadi hasilnya cos ini adalah negatif min 1/2 akar 2. Bisa dipahami? Jadi kita bisa menggunakan ini. Nanti cos 210, oh 210 itu di mana sih? Di kuadran ketiga ya. Berarti kuadran ketiga nanti pakai 180 derajat plus alfa kan gitu. Sih. Terus selanjutnya nanti 300 nanti berapa? Nanti dihitung sendiri di kuadran berapa tuh. Nah, di kuadran ketiga berarti kan kita pakai 360 derajat min alfa. Nanti hasilnya di kuadran berapa? Seperti itu ya. Nah, lanjut ke persamaan trigonometri dasar. Nah, persamaan trigonometri dasar ini ya bisa dipahami bahwa sin X itu juga sama dengan sin alfa. Jadi kalian bisa nulis alfa ini sudutnya ini dengan memisalkan X atau alfa. Ini sin konstan, kemudian ini juga sin X sama dengan K. Jika K-nya itu adalah sebuah konstanta. Konstanta itu dia nilai bilangan yang konstan gitu, konstanta. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan hari ini yaitu yang persamaan sinus. Bisa dibaca dulu di sini persamaan sinus ya, sebentar ya. Dihitung dulu. Ya itu nanti tak kirim nota nih ya. Nah, bisa dibaca ya bahwa untuk persamaan sinus sin X sama dengan sin alfa. Ini nilai sinus itu suatu sudut positif di kuadran 1 dan 2. Sehingga untuk persamaan sin X atau sin alfanya, penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus ini. Nah, kalau di kuadran 1, dia pakai yang ini, alfa ditambah K kali 360 derajat. Kalau di kuadran 2, dia pakai yang 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Karena kan tadi kita pakai konsep ini ya di kuadran 2 ya. Kalau kuadran 1 kan dia hanya alfa aja. Tapi kalau di kuadran 2 dia pakai yang tadi 180 min alfa yang saya jelaskan di sini. Pakai yang ini. Nah, kemudian nggih Bu, matur nuwun. Ya. Selanjutnya bentar. Apakah PPT saya bisa ditampilkan? Blank kosong? Bisa. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Saya lanjutkan untuk persamaan
sinus. Jadi yang pertama kita pelajari di sini yaitu persamaan sinus. Nah, di persamaan sinus ini kita bisa menggunakan rumus yaitu sin X sama dengan sin boleh alfa boleh theta. Dari tadi kita mengenal alfa. Saya rubah jadi theta. Ini adalah sudut. Nah, untuk mencari nilai dari X-nya, kita bisa menggunakan X1-nya yaitu theta ditambah K kali 360 derajat. Untuk di kuadran 1 ya. Kalau di kuadran 2, berarti X2-nya yaitu tadi berapa? 180 derajat dikurangi theta ditambah, ini belakang tetap kita tulis, K kali 360 derajat. Ini untuk rumus dari persamaan sinus. Jadi kita bisa memakai ini di kuadran 1, ini di kuadran 2. Nah, tapi ada juga yang menulis misalkan itu pi-nya adalah 180 derajat. Jadi 180-nya ini kita tulis pi. Kadang kan di soal seperti itu. Jadi jarang kalau di soal bilangnya 180 derajat. Biasanya pi gitu. Nah, pi itu adalah nilainya 180 derajat. Maka nanti rumusnya ya udah kita ganti 180-nya jadi pi. Berarti menjadi K kali 360 berarti berapa pi? 2 kali pi, ya kan? 2 kali 180 yaitu 360. Berarti X2-nya di sini 180 kita ganti pi. Pi dikurangi theta plus K kali 2 pi. Nah, ini kita bisa pakai ini, bisa pakai ini. Sama aja. Bisa dipahami? Ini udah ada yang keluar, ada yang masuk ya pesertanya. Mungkin kendala sinyal. Silahkan di screenshot dulu. Nanti untuk mencatatnya setelah materi aja. Nah, kalau ini sudah, saya contohkan ke contoh soal, biar lebih paham. Nah, contoh soal. Bentar. Ganti biru aja, biar contoh soal. Contoh soal, ya ini. Yang pertama, misalkan di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian, HP itu himpunan penyelesaian, dari sin X ditambah 1/2 akar 3 sama dengan 0. Untuk batasannya itu X-nya antara kurang dari sama dengan 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya, kita lihat soal ini. Soalnya kan sin X ditambah 1/2 akar 3 sama dengan 0. Kan gini. Langkah pertama, kita cari X-nya. Berarti sin X sama dengan, nah ini positif setengah akar 3. Kalau kita pindah ruas, berarti jadi negatif setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 itu berapa? Kalau di tabel. Nilai dari setengah akar 3 berapa? 60 ya. Berarti nilainya adalah negatif sin 60, atau kita bisa menuliskan di sini sin dari negatif 60. Oh, berarti sudutnya udah kita ketahui, ya kan? Yaitu 6, negatif 60. Nah, kita sekarang ke rumus yang tadi, yaitu yang ini. X1, kita cari X1-nya dan X2-nya. Untuk cari X1-nya, ya, untuk cari X1-nya pertama,
Kan tadi rumusnya apa? Theta ditambah K kali 360. Kan gini. Nah, K-nya itu kita misalkan bilangan. Paling gampang tuh berapa? 0 kan? Ya udah, K-nya kita misalkan 0. Kalau K-nya kita misalkan 0, berarti menjadi tadi tetanya ini tuh teta gitu ya. Sudutnya berarti negatif 60 ditambah K-nya kita ganti 0 kan berarti jadi 0 kali 360 derajat. Ini kan. Nah, berarti 0 kali 360 yaitu 0. Ya kan? Negatif 60 ditambah 0 hasilnya negatif, tetap negatif 60. Oh, berarti nek K-nya 0 ketemu negatif 60. Sekarang kita misalkan kalau K-nya itu sama dengan yang gampang aja 1 misalkan. Berarti kita tulis penyelesaiannya negatif 60 ditambah K-nya kita ganti 1 ya. 1 kali 360. Kan berarti tetap 360. Min 60 tambah 360 berapa? Berapa? 300. Oh ya, 300. 300. Ya. Saya kok malah. Sini aja. Tak tulis saya. Nah, sama dengan berarti 300 derajat. Ini untuk X1-nya. Nah, sekarang kita cari gantian X2-nya. X2-nya tadi rumusnya yaitu Andrian Lop kenapa tanya? Ada pertanyaan? Enggak. Kok melambaikan tangan? Nah, X2-nya ya. Kenapa Mas Andri? Kepencet. Ya, mungkin ya. X2-nya tadi rumusnya yaitu 180 derajat min theta, ini kan, ya kan? Ditambah dengan K kali 360 derajat, ya kan? Terus sekarang kalau kita misalkan K-nya sama dengan 0, berarti 180 derajat dikurangi, tetanya kita ganti min 60. Hati-hati ya, di sini min. Terus kita tulis lagi min 60 pakai kurung. Nah, ditambah dengan K-nya 0. Berarti 0 kali 360. Nah, negatif ketemu negatif kan positif, ya kan? Berarti 180 tambah 60 yaitu 240. 240. Betul. Ditambah dengan 0 kali 360 yaitu 0. 360 Ya, 0. Hasilnya berarti 240. X2-nya ketemu 240. Oke, Ya. pinter-pinter semua. Sekarang Amin, Bu. ya, sekarang kita misalkan K-nya kalau 1, berarti jadi 2 langsung ya, 240 ya langsung ya, kan podo. 240 ditambah dengan 1 kali 360, kan? Berapa berarti ditambah? 240 tambah 360 yaitu 600. Ya, ini maksudnya aku langsung ini kan sama 180 derajat min 60 kan 240. Yang membedakan cuman K-nya. K-nya kalau tadi kita misalkan 0, ini kita misalkan 1. Berarti 1 kali 360 dia tetap 360. 360 tambah 240 yaitu 600. Oh, berarti kita dapatkan X2-nya yaitu 600. Sekarang kita lihat untuk yang ditanyakan kan. Yang ditanyakan yaitu himpunan penyelesaian, batasannya itu antara 0 sampai 360. Tadi kita dapatkan akar-akarnya yang pertama min 60. Yang kedua kita dapatkan 300. Yang ketiga kita dapatkan 240. Yang keempat kita dapatkan 600. Lah, antara 0 sampai 360 itu yang memenuhi yang mana? Min 60 memenuhi enggak? Enggak.
Enggak, karena kurang dari 0. Berarti ini kita silang, enggak memenuhi. 300 memenuhi enggak? Antara ini enggak? Memenuhi. Ya, antara ini. 240 antara ini enggak? Iya. Ya, 600 memenuhi syarat? Enggak. Tidak memenuhi syarat. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya yang memenuhi syarat hanya 240 dan 300. Gampang kan? Gampang? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan di screenshot untuk mencatatnya nanti. Sudah, kalau sudah, saya lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sin X min pi per 3 dikurangi 1/2 sama dengan 0. Untuk batasannya kayak gini tuh untuk gitu ya. Saya nulisnya biar nggak kebanyakan. Untuk batasannya X-nya antara kurang dari sama dengan 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau seperti ini kan pi. Pi berarti 180, ya kan? Ya kan? Nah, berarti pi, kalau pi-nya 180 berarti 180 bagi 3 berapa? 60. 60. Ya udah, kita sini sin X min 60 min setengah sama dengan 0. Kan kita mau cari X. Kita uraikan dulu ini. Menjadi kita pindah ruas. Min setengahnya pindah ruas ke kanan. Jadinya sin X min 60 derajat sama dengan setengah, ya kan? Nek setengah tuh sin berapa? Kalau di tabel. Setengah nilainya berapa? Setengah itu dari berapa? Sin berapa? 30? 30. 30 derajat, benar. Sin 30 derajat. Lah, ini udah sama ya sinnya ya. Nggak apa-apa. Kita tulis X min 60 derajat sama dengan 30. Berarti X-nya 30 derajat, min 60 kita pindah ke kanan jadi positif positif 60 derajat. Berarti X-nya ketemu berapa? 90. X-nya ketemu 90 derajat. Jadi kita bisa menggunakan X-nya ini atau tetanya atau sudutnya adalah 90 derajat. Ini nanti kita masukkan ke X1-nya dan X2-nya. Kalau X1-nya rumusnya tadi kan theta ya atau alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti nanti ini tetanya kita ganti jadi 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X2-nya nanti jadi 180 min theta. Ya kan, gini kan? Ditambah K kali 360 derajat. Nah, 180 dikurangi 90, kemudian kali K kali 360 derajat. Bisa melanjutkan? Coba dilanjutkan. Habis ini kita bahas bareng-bareng. Coba dimisalkan K-nya. Boleh? Bu, saya nggak suka angka 0, maunya angka min 1. Ya udah, nggak apa-apa, K-nya nanti ganti min 1. Nanti dia yang memenuhi nilainya antara 0 sampai 360 itu berapa? Himpunan penyelesaiannya. Yuk, dihitung. Kalau sudah bisa aktifkan kamera, ditunjukkan hasil jawabannya. Kita sampai jam 10.30.
8 menit lagi nih. Yuk, cepet yuk. Udah bisa? Belum. Belum? Sambil tak tulis di sini. Berarti kan kita cari X1-nya dulu kan. Nah, X1-nya tadi 90 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Kita misalkan K-nya sama dengan 0, yang gampang misalkan. Berarti menjadi 90 ditambah berapa? 0 toh? 0 Ya. kali 360 kan dia tetap 0. Berarti X1-nya ketemu 90 derajat. Sekarang K1, K-nya kita misalkan 1, berapa? Nek K-nya 1, berarti 1 kali 360 dia tetap ya? 360. Berapa? 90 tambah 360. 450. 450. Sekarang kita cari X2-nya. X2 kan rumusnya 180 min 90, ya kan? Ya. Ditambah K kali 360 gini. Nah, K-nya kita misalkan 0, yang gampang aja. Ini berapa? 180 kurangi 90. 90. Pinter. Ya, pinter. K-nya kita ganti 0. Berarti 0 kali 360. 0. Berarti X2-nya ketemu 90 sama ya? 90 derajat. Ya. K1 coba. Berarti 90 langsung ya. Ditambah 1 kali 360 berapa? 60. Berapa? 450. 450. Ini memenuhi enggak? Memenuhi. Memenuhi. 450 memenuhi enggak? Memenuhi. Kan tadi Tidak, Bu. 0 sampai 360 ya. Tidak. Ya, berarti tidak memenuhi TM. Bukan teman makan gitu, bukan ya. Tidak memenuhi Teman. TMT. Teman mesra, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, boleh. 90 memenuhi ya, tapi hasilnya juga sama kayak tadi. Ya. Ya, ini juga sama, tidak memenuhi. Jadi, kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya berapa? 90. Iya, 90 derajat. 90 derajat. Betul. Gampang? Lumayan, Bu. Ya. Bingung. Mana yang masih bingung? Semuanya. Ngarang deng, Bu, niku, Bu. Nanti yang belum paham, Bu. Ya. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, tinggal 5 menit. Bentar, ini saya stop share dulu. Udah di screenshot? Sudah. Ya, jadi untuk hari ini tugasnya cuman itu aja, nanti dicatat ya. Alhamdulillah nggak ada tugas. Terus apa namanya, kehadirannya ini nanti ya saya tambah poin, kecuali yang tidak ada izin atau apa. Tugasnya terakhir ya, Bu. Jangan banyak-banyak tugasnya. Ya. Ini saya menyelesaikan materi-materi dulu sampai selesai, baru tugas. Silahkan diaktifkan kameranya sambil saya absen. Bentar, Bu. Ayo. Sambil nunggu waktu selesai. Ya, diaktifkan kameranya, saya screenshot. Saya kirim di e-learning ya, fotonya ya. Yai Datul, Fatimatus, Novita, Dava kok nggak ada itu nih sih? Nggak ada sinyal. Oh, nggak ada sinyal. Yuk.
Satu. Senyum ya. Senyum. Satu. Satu, dua. Cheese. Mati listrik. Alhamdulillah kita udah selesai. Ya wes bener. Aduh, untung wes rampung.